عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat lillahi rabbi, yang mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di acara rutin pagi, yaitu kultum pada hari Jumat. Walaupun cuacanya kurang mendukung, tapi semoga tidak menghalangi untuk kita menjalankan aktivitas hari ini. Tidak lupa salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mungkin tidak perlu perkenalan karena AA, teteh, teteh dan semuanya pasti sudah mengetahui nama Desti. Siapa nama saya teh? Desti. Ya, betul. Tepuk tangan untuk semuanya. Berdirinya Desti di sini bukan tidak disediakan kursi, namun kursi sudah ada di sini, tapi Desti ingin tetap berdiri. Alhamdulillah, berdirinya Desti di sini akan menyampaikan sedikit tausiah singkat, walaupun singkat, tapi semoga bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Allah. Wahai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Maka tidak heran lagi jika manusia saling menyapa. Maka tidak heran lagi jika manusia saling memanggil ataupun saling menyapa. Halo guys. Halo guys. Namun ingat, semua itu ada peraturannya, dengan tidak mencaci maki, baik dalam bentuk fisik, hinaan, baik melalui ucapan ataupun gerakan. baik dilakukan secara berhadapan langsung ataupun tidak langsung,
seperti yang sering dilakukan di media sosial, betul Teteh? Hadirin hadirat, dari Abu Jurai Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu, beliau berkata, berilah nasihat kepadaku. Beliau berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah nasihat kepadaku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat, la tasubanna ahadan, janganlah kamu mencaci siapapun. Abu Jurai berkata, aku pun setelah itu tidak mencaci siapapun, baik kepada seorang budak, seekor unta, maupun seekor domba. Hadis riwayat Abu Daud. Sebelum menghina, kalian harus ingat, jika menghina makhluk, maka kalian menghina Khalik. Kalian semua harus ingat, bisa saja orang yang kita hina, kedudukannya jauh lebih mulia daripada kita di hadapan Allah. Kalian harus ingat, orang yang dihina pasti memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Dua orang yang saling memaki adalah seperti dua orang setan yang sedang menjatuhkan lawannya atau mendustakan lawannya. Ditambah lagi, seorang ahli pengamat pelaku mengatakan bahwa orang yang sedang mencaci dan memaki, dia sedang stres, depresi, frustasi, atau gangguan kejiwaan. Nauzubillahi min. Setiap manusia, lelaki atau wanita, jangan saling menghina karena hina bagi penghina. Seharusnya sesama manusia, apalagi saudara yang satu agama, seiman dan takwa, harus saling menghina dan tidak menghina. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita stop hina menghina. Hina menghina bagi budaya yang hina, ejek mengejek bagi budaya yang jelek. Hadirin yang dirahmati Allah, dari tausiah di atas dapat disimpulkan, kita sebagai sesama manusia dilarang mencaci maki dan menghina karena semua itu adalah perbuatan dosa. Mungkin hanya itu yang dapat Desi sampaikan. Wahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam acara kultum pagi hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang ikhlas. Dalam menjalani kehidupan, kita seringkali mendengar dan mengatakan, aku ikhlas kok, udah ikhlasin aja. Atau kalimat yang mirip dengan itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, benarkah kita sudah ikhlas? Tidak dapat dipungkiri bahwa ikhlas adalah salah satu amal hati yang sulit. Tingkatannya pun sangat tinggi. Seperti level tertinggi mencintai adalah mengikhlaskan. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, tingkat ikhlas ialah kemurnian dari niat hal-hal yang bisa mengotorinya. Umat Islam diperintahkan untuk selalu ikhlas atas ketetapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis, pikiran terkuras, kalau tidak ikhlas sebesar apapun amal kita semuanya pasti sia-sia di mata Allah semata. Maka sangat rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Betul apa betul? Semua ilmu dan amal akan sia-sia jika di dalamnya tidak ada sifat ikhlas. Ilmu dan amal tidak dapat dibanggakan, sedang yang ikhlas saja masih dalam keadaan khawatir yang besar. Jadi, mari mulai saat ini
kita tanamkan rasa ikhlas kemanapun kita pergi. Contohnya saja, jangan lupa mengantongi ikhlas. Seperti saat ini, kalau kita sedang membawa uang, mari sisihkan ke kotak amal. Ikhlas itu tanpa melihat besar kecilnya uang yang diberikan. Ambil uang di dompet tanpa melihat, lalu masukkan ke dalam kotak amal. Jangan meraba-raba besaran uangnya, jangan juga diingat-ingat tadi uang yang kita masukin ke kotak amal berapa ya, apalagi sampai diungkit-ungkit ke orang lain. Ingat pesan Imam Al-Ghazali, sifat ikhlas mempunyai prinsip dan hakikat. Jika sudah mencari-cari alasan, prinsip tersebut akan hilang. Jadi, marilah kita tanamkan sifat ikhlas di dalam diri kita dari sekarang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nurahib bi majlis tahkim kama nurahib bi majlis tahkim. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 3 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atii'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Berbicara mengenai disiplin. Di zaman now disiplin semakin merosot, lampu merah terobos, masuk kelas bolos, uang jajan boros. Itu semua harus diobati dengan meningkatkan kesadaran berdisiplin. Disiplin adalah mentaati segala aturan yang telah berlaku dan tidak melanggarnya. Disiplin juga menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Disiplin terhadap aturan Allah itu juga disebut takwa. Tujuan dari disiplin adalah supaya manusia selamat. Dalam berkendara juga itu ada disiplinnya. Cara mengemudi yang benar, rambu-rambu lalu lintas supaya pengemudi selamat. Begitupun dalam Islam ada disiplin akidah dan fikih supaya setiap muslim selamat. Disiplin terbagi menjadi dua, satu disiplin aturan, dua disiplin waktu. Satu disiplin aturan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Manusia tak lepas dari aturan. Maupun di Indonesia, Singapura, Malaysia, Timur Leste, maupun semuanya ada aturan. Jika tidak berdisiplin, yang hak pun bisa dikalahkan oleh yang batil. Ingatkah perang Uhud pasukan muslim mengalami kerepotan gara-gara tidak disiplin perang, tidak mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua, disiplin waktu. Dalam kitab suci Al-Quran, di dalam kitab suci Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang waktu. Demi waktu fajar, demi waktu subuh, duha demi waktu duha, nahar demi waktu siang, demi waktu asar, lail demi waktu malam. Dalam buku tafsir kontemporer disebutkan bahwa Allah bersumpah dengan waktu supaya manusia memperhatikannya dan kita sangat terikat waktu. Begitu berharganya waktu. Rasulullah SAW mengingatkan kita, waparoboka qabla subuha, dan masa segamu sebelum datang sentipu. Hadis riwayat Hakim. Saking berharganya waktu, sampai-sampai tidak bisa dibeli oleh orang yang paling kaya. Waktuku, umurku nikmat dari Allah yang harus diatur dan disempurnakan sebaik mungkin. Kiai kami berkata, lambat terlambat, malas terkilas, meleng terbelanting, mundur hancur, dan berhenti mati. Mungkin
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.